Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Boni Pras di channel Kliteran TV. Hari ini saya masih berada di Kediri Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan kota tahu teman-teman, atau salah satu kota tertua di Indonesia ya. Dalam kesempatan ini saya bertemu dengan Mas Doni Petek yang selain seorang metalhead, seorang penggiat black metal Nusantara, juga seorang seniman, seorang budayawan juga bisa. Kali ini saya berada di perpustakaannya Mas Doni. Seperti apa? Kita langsung bisa tanya-tanya dengan beliau ini. Gimana kabar Mas? Baik, Rahayu. Sehat ya, Rahayu teman-teman. Ini sangat keren sekali Mas, perpustakaannya banyak buku-buku yang bersifat sejarah pastinya teman-teman. Langsung kita tanya. Ini gimana Mas? Dulu awal terbentuknya terus sampai sekarang bisa terbentuk perpustakaan ini gimana Mas? Sebagian buku-buku ini adalah sebenarnya koleksi dari Bapak ya. Bapak. Tapi yang khusus yang kejawen-kejawen, jadi buku-buku spiritual dan kejawa itu koleksi Bapak. Nah, dari buku-buku itu akhirnya memvirusi saya, menginfluen untuk menjadi kolektor buku. Nah, kenapa kok buku sejarah? Ya kebetulan Bapak itu kan anggota Sangkan Paraning Dumadi. Jadi sebuah sekte kejawen. Aliran kejawen. Nah, karena bukunya Bapak banyak ya, otomatis saya membaca 1, 2, 3 membaca. Nah, karena seringnya membaca itu akhirnya memicu saya untuk mempelajari lebih dalam. Nah, misalkan dulu awalnya sebenarnya di Gunung Klothok itu, Bapak itu sering membawa saya ke Gunung Klothok. Nah, dari situlah ternyata di situ ada situs-situs banyak ya, tinggalan-tinggalan kerajaan Kahuripan dan kerajaan Kediri bersambung era Majapahit. Nah, dari situs itu akhirnya saya memulai dari situ. Ini situs ki opo, artinya gimana? Itu ternyata kita cari di buku-buku itu. Akhirnya dari situ saya koleksi buku-buku sejarah. Itu dari umur berapa Mas? Apa kelas berapa? Selepas SMA, dari tahun 98-an lah. 98 99. Mulai koleksi buku seperti itu. Lawas sih biasanya. Tapi tidak seintens 5 tahun belakangan ini. Oh iya. Ya, kalau 5 tahun belakangan ini saya koyo itu pengganti CD. Kalau dulu masa saya SMA itu kan seminggu kudu kaset CD 1 lah. Sekarang setelah berkeluarga itu saya ganti itu. Jadi paling enggak sebulan sekali saya mesti membeli buku-buku sejarah. Sampai sekarang Mas ya? Sampai sekarang masih membeli. Ya. Membaca itu sangat penting sekali teman-teman. Ya, karena membaca itu adalah sebuah gerbang. Gerbang pengetahuan. Nah, ini galeri saya sebenarnya lebih cocok ke galeri ya. Nah, galeri saya beri nama Galeri Baca Sejarah dan Budaya Gerbang Nirwana Kediri. Seperti itu namanya sebenarnya. Gitu ya. Iya. Terus kebanyakan buku-buku di sini apa Mas? Hampir 90% buku-buku sejarah. Sejarah. Ya. Tentang sejarah apa, dan arkeologis. Ya, Indonesia. Apapun. Ya. Wah, itu keren sekali Mas. Teman-teman, keren sekali itu. Bisa luas ya, dari sejarah Indonesia, terus sejarah apapun ya. Iya. Sejarah apapun ya. Klasik ya. Tentunya yang sejarah kuno itu yang saya fokuskan di situ sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan era-era kolonial juga kita pelajari. Bukunya juga kita pelajari. Ya contohnya kayak apa ya? Kalau ini adalah klasik. Nah, ini adalah klasik. Candi Indonesia seri Jawa. Ini salah satu buku yang ada di perpustakaannya Mas Doni, Galeri Nasional Baca tadi itu. Nah, kalau ini udah era apa istilah Islam. Ya kan Islam. Jadi ini udah era masuk ke kolonialan lah. Kawasan seperti itu. Ini ada perbedaan karena apa? Karena ini era kolonial, istilahnya baru ya. Ini yang buku-buku lama. Ini Iya, membahas candi-candi Indonesia seperti itu. Ya keren sekali Mas. Terus selain buku sejarah juga ada bacaan anak-anak juga Mas ya, saya lihat ini. Temanya ke legenda Nusantara. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ini Gajah Mada.
Jadi tetap berbau sejarah. Heeh, heeh, Dongeng-dongeng, seperti itu. heeh. Hang tua. Jadi cita-cita rakyat Awas lah. ini, Cita-cita rakyat. Folklore ya. Ya. Iya, jadi memang nggak sekedar apa ya, perpustakaan, walaupun di dunia anak-anak juga perlu ya diberikan edukasi sejak awal ya, Dongeng sejarah. ya, dongeng cerita rakyat itu penting untuk anak-anak karena itu untuk membangun kecintaan terhadap ibu bumi, ibu pertiwi. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu tumbuh besar tapi tidak tahu misalkan Kediri. Loh, Kediri ki apa le? Dia nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Benar sekali. Atau misalkan jenengan yang lama di Jogja. Yogyakarta itu apa? Jangan sampai anaknya nggak tahu Yogyakarta itu apa ya Pak yo. Nah, iya. seperti itu. Jadi itu harus kita tanamkan sejak kecil lah. Lewatnya begini nih, buku-buku legenda, buku-buku folklore cerita masyarakat. Nanti menginjak dewasa dia akan beralih. Sudah bukan cerita-cerita lagi. Jadi bukunya masuknya ke arkeologi sejarah. Iya. Nah, seperti itu. Karena ada perbedaan antara dongeng dan sejarah arkeologi itu ada perbedaan. Oh iya, benar. Tahapannya seperti itulah tahapannya. Iya. Kalau kasih cilik dikai buku candi-candi arkeologi gini ya iya, mumet. Iya, benar sekali ya. Jadi emang iya tahapan Tahapannya. dan levelnya ya naik dikit demi dikit lah ya. Keren sekali ya. Dan selama ini udah berapa tahun Mas? Apa? Perpustakaan apa galeri baca ini udah berapa tahun? Baca resmi saya dirikan kisaran 2006 2017. Oh, iya. Jadi istilahnya baru, cuman karena ini satu-satunya di Kediri mungkin ya, atau mungkin di Jawa Timur kalau sepengetahuan saya kayaknya belum ada yang terbuka untuk umum, masyarakat umum dan boleh baca di sini sembarang tapi belum bisa dibaca bawa pulang. Oh gitu. Seperti lek moco nang sak blengere oleh. Oh gitu. Karena kenapa kok begitu? Ya. Karena problem sebuah galeri baca atau perpustakaan itu nang ndi podo. Kalau pinjam baliknya mesti bulet. Iya, bener Mas. Nah, untuk mengantisipasi itu, Ya. saya membolehkan untuk membaca sak kesel-kesele. Karena apa? Karena koleksi di sini juga tidak sembarangan dalam artian tidak kadang-kadang tidak diperjualbelikan di umum. Nah, itu. Nah, ini yang membuat ini karena ada bantuan dari Mas, dari kementerian juga. Nah, seperti ini itu. Teman-teman. Ini adalah buku-buku apa ya Sekali loh. Wah, apa ternyata. Nah, ini adalah bantuan dari Museum Nasional. Nah, ini adalah Collection of National Museum Jakarta. Ini adalah koleksi Museum Jakarta. Nah, ini buku antar bangsa. Ini adalah bantuan dari Museum Nasional. Oh iya, keren sekali. Kalau ini dari kementerian langsung. Kementerian Kemendikbud. tadi ya. Ya, ini dari Kemendikbud lah ini. Oh iya. Nah, buku-buku ini tidak dicetak di kalangan apa tidak dicetak dijual beli kan tidak. Makanya kalau ke sini boleh kita baca-baca satu boleh tapi ya itu. Nah, ini buku Di sini dulu ya. Apa bacanya harus di tempat ya? buku-buku koleksi museum di sini banyak dari tenun, batik, arca-arca, wayang ada semua. Oh iya. Iya keren sekali loh teman-teman. Tidak diperjualbelikan buku. Tidak dijual umum ya. Iya, seperti itu. Keren sekali ini. Apa ya termasuk salah satu yang dipercaya oleh pemerintah juga ya sampean ya. Ya, Jadi ya. lebih demikian. Karena untuk mengambil ini kan juga susah. Dulu awalnya susah. Jadi dulu awal-awal ke kementerian itu atau dinas terkait dalam hari ini adalah Museum Nasional, terus ya dinas Museum Nasional, Museum Nasional terus Kementerian Kebudayaan, terus apa ya istilahnya museum-museum banyak kan museum batik Jakarta ada. Oh iya. Nah, itu Solo juga ada. pengajuannya dulu masih rumit awal-awalnya. Oh, gitu. Tapi setelah masuk ke tahun 1 kedua sudah mulai penak. Dalam artian kita tinggal kadang telepon Mas ada buku di sana. Oh monggo Mas diambil. Nah, sudah seperti itu. Oh iya ya. Karena tahu benar-benar tahu oh memang di Kediri ada perpustakaan ini. Jadi mereka juga percaya akhirnya. Oh iya Seperti gitu itu. ya. Jadi enggak langsung ya. Kita pengen enggak bikin seribut pertama. perpustakaan langsung dikei kayak sulapan ngono gak ya. Ya karena dulu awal-awal kita proses untuk pengajuan itu kan kita berikan gambaran bahwa perpustakaan kita ini setiap akhir bulan biasanya ada di taman-taman wisata Kediri, taman-taman kota kita gelar seperti itu edukasi lah, pengenalan sejarah dan lewatnya pameran-pameran foto itu. Jadi anak muda itu ternyata lebih cenderung ke pameran foto itu seneng. Wah, ini foto ini kok ngene iki dari mana? Lah, monggo dibaca bukunya. Seperti itu. Akhirnya orang mau membaca. Nah, dokumentasi itu kita kirim ke sana ke kementerian dan ke dinas yang terkait dalam artian Museum Nasional dan sebagainya itu. Setelah dia mengetahui itu, ya mempermudah akses kita. Jadi sekarang kita dapat istilah mengambil
buku-buku cetakan di sana, ya tiap tahun asal kita duit nang Jakarta. Oh gitu ya. Oke, diambil boleh. Syaratnya harus diambil langsung ya? Iya, diambil langsung. Gitu Nah, ya. apalagi yang di Perpustakaan Nasional depannya itu. Nah, Perpusnas itu wah bukunya banyak sekali, buku-buku komplit pasti komplit ya, buku-buku secara komplit. secara Dan mau ngambil from A to Z. mau ngambil berapapun boleh, pokoknya kuat gue nih. Oh gitu. Ayo. Wis meneh nyewa truk ya Mas ya. Menyewa truk apa tronton ngono sih bangkut kabeh ya Mas. Wah, asik iki. Heeh. Jadi memang apa ya kesadaran baca untuk generasi muda sekarang itu kalau Mas Doni lihat gimana Mas? Ya jelas ndak ada. Udah sangat berkurang sekali. Berkurang sekali ya. Karena adanya gadget itu ya. Gadget ini sangat mempengaruhi niat baca seseorang. Oh, bener ya. Nah, ya tapi itu ndak masalah karena makanya kita harus mengimbangi. Nah, saya sebagai seorang pelaku istilahnya pelaku buku-buku seperti ini, namanya kita gerakan di media itu, ayo kita membaca. Membaca itu penting. Ya paling nggak itu sebuah apa ya? Sebuah kegiatan kita untuk mencoba itu tadi supaya seimbang. Yo gadget, yo moco, seperti itu. Mungkin pancingannya tadi bener sampean Mas apa kayak pameran foto itu bisa mancing generasi muda. Yang seneng foto, yang seneng selfie, yang seneng apapun. Wah, lihat ini kok asik ini. Terus akhirnya bisa diarahkan untuk wah ini ada bukunya loh, ini keren sekali loh bukunya. Bisa dikasih tahu, oh ini baca, oh ternyata keren sekali lah, itu salah satunya mungkin ya triknya gitu ya. Terus selama ini kemajuan galeri baca ini apa Mas? Apa didatangi beberapa instansi atau mahasiswa atau apa Mas? Apa gimana? Instansi jelas, jadi dari Pemkot sendiri sering kesini. Gitu? Beberapa ya mungkin setahun sekali 2 kali lah. Juga sama membantu buku-buku. Jangan perlu apa Mas seperti itu misalkan. Gitu. Oh saya perlu buku Pak ini. Oh bisa nanti dilewatkan program. Ini buku-buku sebagian ini ya yang bawah nih yang saya kasih tanda merah putih itu. Nah itu loh Mas yang ini bantuan dari Pemkot ini. Nah buku-buku yang ada labelnya seperti ini ya. Nah ini kan saya label ini adalah bantuan dari Pemkot Kediri. Gitu ya. Nah. Ini khusus yang ada tandanya ini teman-teman. Nah ini ya. Itu adalah bantuan dari Pemkot Kediri, tapi berupa uang. Oh, uang. Ya karena kan mereka juga tidak tahu apa kebutuhan kita. Oh ya gitu. Terus tapi udah bagus sekali ya. Mas ya. Jadi sampean diberi dana untuk berbelanja sendiri ya. Seperti itulah. Tapi tetap ada apa istilahnya? Ada laporan-laporannya. Ini bukunya ini Mas, seperti itu. Itu kan administratif istilahnya. Istilahnya Mas Doni sudah banyak dipercaya oleh instansi daerah maupun pusat ya Mas. Ya ini sama ini. Ini juga adalah bantuan dari Pemkot Kediri. Dulu saya punyanya cuma ini, triplek elek. Ya mungkin dia kesini dulu, kok mesak nih. Iya. Terus itu kok ini itu kok ini dua ini. Ya. Ya udah layak lah. Ya ini adalah program dari Pak Wali Kota sekarang ya Pak Abu. Jadi Prodamas dapat ini dan dapat buku. Keren sekali ya. Iya bener Mas, saya terakhir kesini itu kalau nggak salah tahun 2018 masih belum ada ini kayaknya. Rak besar ini ya. Raknya kecil ini dan satunya lagi itu yang di sana. Sekarang buat rak sepatu. Oh iya keren sekali. Iya asik udah layak lah, sudah sangat layak. Teman-teman bisa langsung mampir ke pusat galeri baca atau perpustakaannya Mini Mas Doni Petek yang tepatnya berada di mana Mas? Alamatnya Mas? Legend Sutoyo 108 RT 4 RW 1 Kelurahan Basal Pesantren Kediri. Pusat kota itu Mas ya? Ya pinggiran. Oh, pinggiran. Kota tapi pinggir, paling timur. Iya teman-teman. Dan Bisa itu kalian catat. Selain pemerintah kota banyak mahasiswa ke sini. Oh iya. Iya. Jadi sekarang ngopeni mahasiswa. Sharing ya. Karena ada buku-bukunya kan mereka butuh. Karena yaitu saya tadi yang bilang tidak diperjualbelikan karena mereka ke sini butuh buku itu terus referensi. Jadi sekarang ya istilahnya cukup senang juga lah ada beberapa tambahan kegiatan. Ada sharing dengan mahasiswa itu. Kalau untuk teman-teman sesama pegiat perpustakaan sama pegiat sejarah banyak. Kayak gitu hitung ya. Dari Jawa Timur banyak yang mampir ke sini, bahkan dari Jawa Tengah pun sering mampir. Untuk sekedar ingin tahu, ini kepustakaan seperti ini Mas Doni ya. Gitu ya. Jadi memang banyak sisi positifnya ya untuk membangun keinginan atau kegemaran membaca ya Mas ya. Lebih itu ya untuk generasi muda. Kalau untuk generasi tua ya
sharing-sharing ya, saling sharing apa saling apapun lah yang bersifat positif ya Mas ya. Ya karena emang dasarnya emang dimanapun apa ya, baik itu agama atau kepercayaan atau sekte apalah, membaca itu penting, sangat penting sekali. Apalagi kalau orang Jawa itu kan moco kang gumelar dan moco kang tidak gumelar. Jadi membaca yang tersirat dan membaca yang tidak tersirat. Ya ini bocor yang tersirat kan ini membaca. Ya. Nah, kadang kita bisa membaca sesuatu yang tidak ada objeknya. Oh gitu. Membaca keadaan dan sebagainya. Itulah membaca itu. Itu malah yang lebih penting itu sebenarnya. Membaca keadaan yang tidak terlihat mata itu lebih penting jadi. Iya, teman-teman. Betul sekali ya. Iya. Terus ada apa sih? Ini adalah perlengkapan sebuah tradisional kesenian jaranan. Oh, jaranan. Ternyata Mas Doni juga penggiat kebudayaan lokal ya. Kuda lumping ya, lebih ke kuda lumping. Kuda lumping. Oh, kuda lumping ya. Ya. Selain kuda lumping apa? Reok juga enggak ya? Ya, ini cuma kuda lumping saja. Kalau di sini bukan disebut kuda lumping ya, jaranan, jadilan lah. Oke. Kalau di Jawa Timur seperti itu. Terus itu ada eventnya juga Mas ya? Ada, jadi biasanya tiap suro mainnya. Oh, suro. Itu di luar di luar tanggapan. Jadi event resminya cuma tiap suro saja. Kebiasaannya tiap suro kita gelar di depan situ, di dekat perempatan itu situ gelarnya. Tapi kalau ada tanggapan ya main. Ya, bagi teman-teman yang bisa pimpinan itu dari tanggapan main gitu. Jadi teman-teman yang berjalan di kebudayaan apa kearifan lokal ini bisa mengundang Mas Doni dengan kelompok jaranannya. Apa Mas namanya Mas? Jarannya? Nanggolo Sutro. Ya. Itu apa artinya Mas? Naluri golongan seni. Ya, itu keren sekali. Ya. Halus tapi sangat berbahaya ini pasti. Iya. Terus visi misi kedepannya apa Mas untuk perpustakaan galeri baca ini Mas? Saya berharap bisa diakses oleh semua khalayak. Kayak umum. Iya, khalayak umum, ya. Semua kalangan ya. Ya, semua kalangan orang tidak takut untuk main ke sini untuk sekedar membaca, sharing dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan saya berharap nanti tiap buku itu double punya saya. Benar. Kenapa kok double? Yaitu karena yang double itu bisa dibawa pulang. Dalam artian bisa dipinjam. Ya. Karena saat ini kan belum bisa saya untukkan pulang. Nah, karena ya itu dimaklumi lah. Yaitu trouble perpustakaan seperti itu tadi. Maklum ya. Pokoknya nang kene gak apa-apa, nginep nang kene wis gak apa-apa. Moco sampai sak buku pirang ratus lembar gak apa-apa, tapi aja go mulai ya. Ayo, nanti nunggu Mas Doni dapat dobelannya ya. Seperti itulah. Semoga dapat double nanti bisa dibawa pulang untuk Anas. Amin. Tapi saya rasa dengan berjalannya waktu itu kesadaran tiap orang kan pasti bertambah. Ya, pasti. Nanti mungkin itu kalau problem dulu perpustakaan seperti itu mungkin saya berharap nanti tahun ke depan itu sudah nggak ada trouble seperti itu. Karena apa? Karena sekarang juga itu peminatnya kan sudah jarang itu. Jadi orang lebih ya ini kan mulai setahun ini saya perbolehkan tapi khusus beberapa teman yang sangat kenal dekat saja. Oh gitu. Dibawa pulang boleh. Mana kalau belum kenal ya enggak boleh. Iya. Makanya kenalan sih rek. Kenalan sih karo iki lho Mas Doni iki lho rek. Karena kalau udah kenal itu dia ada rasa tanggung jawab kan. Wah, gak penak balik ke kan dibalik ke. Kadang seminggu no Mas, aku mau corong mari iki piye? Wes, mareke sik wae. Nah, berarti ada tanggung jawab mereka kan. Ngontak balik kan. Iya. Gak apa dimareke ya seperti itu. Iya, terus saran-saran untuk apa ya skena kebudayaan lokal apa Mas? Ya mari membaca. Kita harus giat membaca. Giat membaca baik buku maupun membaca sekitar. Iya. Kayak yang di Al-Qur'an Iqra itu Mas ya. Adalah. Wih maksudnya. Membaca membuka jendela hati kita ya, jendela mata, open mind ya. Jadi istilahnya kita dapat ilmu yang komplit itu bisa lewat baca juga Mas ya. Jadi enggak setengah-setengah rek. Untuk websitenya ada Mas, website untuk digitalnya ini galeri bacanya. Cuma sementara grup Facebook. Oh, grup Facebook. Ya, grup Facebook itu ya itu galeri baca sejarah dan budaya Gerbang Nirwana Kediri atau bisa mampir di grup arkeologis penelusuran jejak Kediri, tapak jejak Kediri itu sama saja. Yang ngelola juga kita teman-teman di sini juga. Oh ya, nanti ada info komplit segala macam ya tentang kebudayaan ya Mas ya. Oke, teman-teman. Pembicaraan singkat ini sangat wasik loh kira. Jarang sekali ya yang bisa kayak Mas Doni Petek ini. Bisa sampai membangun pelan dari nol sampai sekarang ini bisa punya koleksi banyak berbagai macam buku yang walaupun tebal-tebal ya wabot iki. Wabot iki. Tapi memang enggak dijual umum. Sangat layak sekali.
Teman-teman bisa mampir ke sini, kenalan dulu sama Mas Doni wis gak apa-apa, apa langsung ke sini wis gak apa-apa, kenalan nang kene langsung maca nang kene. Sak bosene, sak marine wis asik pokoke ya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Gliteran TV. Heeh. Terima kasih. Ya. Gliteran TV. Ya, sehat terus. Ya, sehat. Inspirasi. Ya, sehat terus ya Mas Doni. Oke. See ya.